وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما جاء في الحديث. رواه البخاري. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita, berupa kita diizinkan oleh Allah untuk menghadiri acara Khatmul Quran, yang mana ketika orang itu hatam Al-Quran dan berdoa, disebutkan dalam hadis riwayat Dailami, amala ala du'aihi arba'atu alafin minal malaikah. Orang yang hatam Quran kemudian doa, maka doanya diamini oleh 4.000 malaikat. Maka para ulama terdahulu, di antara amalannya mereka adalah doa khatmul Quran. Ketika mereka ada masalah, maka mereka membaca Al-Quran, kemudian khatam Al-Quran, biar doa-doanya nanti diamini oleh malaikat. Yang mana malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dengan lisannya. Kalau makhluk itu tidak pernah berbuat dosa, maka doa-doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang menghalangi terijabahnya doa hanyalah dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, orang yang ada dalam satu perjalanan as'atha aghbara, rambutnya sudah acak-acakan, dia sudah begitu berdebu, keadaannya sudah memelas. Yang mana orang itu semakin melas keadaannya, semakin cepat dikabulkan doanya. Tetapi fa'anna istajabulah, bagaimana mungkin bisa diijabahi? Wa ma'kaluhu wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Makanannya, minumannya, pakaiannya, semua dari perkara yang haram. Maka hadirin, jadi kadang-kadang kita harus tahu, doa nggak kabul ini mungkin urusan muamalah kita ini nggak beres. Kadang-kadang anak kita di pondok ini nakal, itu mungkin karena muamalahnya di pondok nggak beres. Setiap hari makan nasi dari pondok, tetapi bayarnya nunda setahun sekali. Masya Allah. Bukan berarti pondok ini komersil sehingga apa-apa harus ada duitnya, enggak begitu. Cuma memang namanya nasi itu ya harus dibeli dulu baru ada. Kadang-kadang ini wali murid ini kurang adil dalam berpikir. Ketika anaknya sekolah dunia puluhan juta bahkan ratusan juta, tidak komen sama sekali.
tidak ada komentar, siap berkorban. Tapi kalau untuk agama, untuk surga Allah, mereka pengen gratisan. Ala inna siratallahi ghaliyah, ala inna siratallahi hiyal jannah. Dagangan Allah itu mahal. Surga itu perkara mahal, bukan gratisan. Taruhannya nyawa dulu baru bisa masuk surga. Maka kita perbaiki muamalah kita sehingga doa-doa kita dia bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya dari itu. Orang itu hadirin yang mulia, kalau doanya sudah tidak diampuni oleh Allah, sudah jadi orang celaka. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang bisa menyelesaikan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan berbagai masalah juga Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa berhubungan dengan Allah dengan cara berdoa. Lalu kalau doanya sudah tidak makbul, bagaimana jadi orang yang beruntung? Kadang-kadang orang mengatakan kalau doanya makbul, sudah, ini doanya sudah nggak makbul, cari jalan lain aja. Wah, ini kalau orang ini doanya nggak makbul, cari jalan lain, dia punya Tuhan lain aja. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khatmul Quran ini perkara besar. Walaupun mungkin di sini yang datang cuma sekian ratus orang, tetapi kita yakin dari yang gaib, malaikat minimal 4.000 malaikat yang datang di sini. Maka hadirin yang mulia, marilah kita ini mulai menggunakan kacamata agama kita dalam memandang segala hal. Karena kalau kita ini memandang dengan yang zahir, maka acara wisuda di kuliah sana lebih mentereng lagi. Bangunannya lebih megah, tempatnya ber-AC, datang orang-orang hebat. Tapi kalau kita lihat dari kacamata agama, itu tidak ada hebatnya. Laki-laki, perempuan kumpul jadi satu, majlis kemaksiatan tidak ada hebatnya. Mungkin datang juga malaikat, tapi malaikat laknat yang datang ke sana. Kalau majlis khatam Al-Quran, walaupun tempatnya di ujung dunia, di Senegal sana, tempat anak-anak Afrika itu yang lampu saja belum ada. Tetapi insya Allah yakin mereka kuburannya lebih terang daripada matahari yang ada di dunia. Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin yang khatam hari ini baru 2 orang. Yang khatam mungkin bukan anak kita, tetapi cintanya kita kepada ilmu dan ahli ilmu pasti akan mendatangkan barokah kepada kita semua. Disebutkan dalam satu riwayat, ada orang mau masuk neraka karena dia tidak punya kebaikan sama sekali. Maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, coba kamu lihat dia ini, pernah cinta kepada ulama? Enggak pernah. Apakah pernah cinta kepada orang yang cinta ulama? Dia juga enggak pernah. Apakah pernah cinta kepada orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada ulama? Dia itu catatan amal. Oh pernah ya Allah, sekali aja cuman. Jadi orangnya sudah orang langsak betul. Maka Allah berfirman, ya dengan sebab dia pernah cinta kepada orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada ulama, aku maafkan dosa-dosa dia semua. Hubbil ilmi wa ahli, mencintai ahli ilmu, mencintai ilmu, mencintai para ulama yang besar-besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ini ulamanya para ulama. Maka kita berharap majlis ini akan menjadi keberkahan untuk kita, anak cucu kita sampai hari kiamat. Dan doa-doa kita pada majlis ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bekal kita, kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an
kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Qur'an ini jadi mukjizat ala mamarril usuri wad duhur. Jadi mukjizat sepanjang masa, yang berbeda dengan mukjizat-mukjizatnya para nabi yang sebelumnya. Para nabi yang sebelumnya itu mukjizatnya mukjizat gerakan, perubahan bentuk alam dan sebagainya, hanya akan bisa disaksikan bagi orang yang ada pada waktu itu. Begitu sudah berlalu tinggal cerita saja. Orang yang iman, yang nggak iman, wah itu cerita fiksi saja, fiktif saja itu. Tapi kalau mukjizat yang berupa Al-Quran ini, masya Allah, mulai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini terus menunjukkan keajaiban. Ajaib bagi siapa? Ya bagi orang yang mau merenungi keajaibannya. Karena matahari itu terang benderang bagi orang yang matanya melek. Kalau matanya buta, walaupun matahari terbit pun ya gelap saja. Jam 12 siang pun gelap saja. Pokoknya gelap terus. Memang nggak punya alat untuk melihat matahari, ya mataharinya gelap terus. Nah, kalau kita ini kok merasa kok gitu-gitu saja, ya memang kita nggak punya alatnya ya, jadi kurang gitu-gitu saja. Maka Al-Quran ini telah mengherankan para ulama, mengherankan orang-orang kafir, mengherankan para dokter, mengherankan macam-macam orang. Mereka terkesan dengan Al-Quran ini. Di antara yang paling mudah bukti bahwa Al-Quran itu beda dengan yang lain, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang penghafalnya itu ada jutaan di seluruh dunia. Nggak ada, coba kita lihat orang hafal Injil, nggak ada. Hafal Zabur, nggak ada. Pendetanya saja nggak hafal. Hafal lagi Taurat, kitabnya sudah berubah, nggak ada. Buku-bukunya orang yang katanya hebat, Einstein, Plato dan sebagainya juga nggak ada yang hafal. Tapi Al-Quran tidak pernah ada yang mempromosikan, dihafalkan sudah 1500 tahun, nggak berkurang menghafal Al-Quran. Semoga keluarga kita terpilih sebagai penghafal Al-Quran. Dan Al-Quran ini dibaca di mana-mana. Di rumah ada orang baca Quran, di mobil ada orang baca Quran. Kalau kita naik pesawat ada juga orang baca Quran, di pasar ada orang baca Quran. Cuma kita aja nggak baca. Yang lain-lain pada baca Quran. Kita hanya ini yang belum baca Quran. Masya Allah. Di mana-mana orang baca Quran. Anak kecil bisa baca Quran, orang dewasa baca Quran, hafid Quran baca Quran, ustaz baca Quran, bahkan orang buta pun pakai huruf braille itu baca Quran juga. Padahal sudah buta masih ingin baca Quran. Lah matanya mulai kok nggak mau baca Quran, bagaimana? Baca berita saja. Sakitnya di kuburan itu nanti. Dihafalkan di mana-mana, dibaca di mana-mana, didengar di mana-mana tanpa ada yang bosan mendengarnya. Al-Quran itu gak pernah berubah, ya, tetapi dibaca terus gak pernah bosan. Ya, kalau kita ini kok bosan, nah ini yang salah hatinya. Sayyidina Utsman mengatakan Quran itu bagaikan cermin bagi orang yang beriman. Siapa yang hatinya bersih, maka dengan Quran gak bosan. Kalau baru dengar satu ayat langsung tidur, nah ini hatinya sudah kayak comberan ini. Semoga Allah bersihkan hati kita. Amin. Dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam Al-Qur'an itu diceritakan tentang sains yang orang tidak pernah berpikir sebelumnya. Tsumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Di situ cerita tentang bagaimana proses janin di perut. Bagaimana dari setetes air mani jadi segumpal darah, segumpal daging terus sampai jadi bayi. Yang mana orang Arab pada waktu itu nggak ada yang punya pikiran bahwa anak ini dari setetes air mani dan seterusnya. Pokoknya anak itu jadi gitu aja udah.
dokter-dokter nih awal abad 20 mereka menemukan penelitian bangga ini ternyata proses bayi ini begini jadi zigot jadi begini. Maka mereka datang pada orang Islam, ini penelitian terbaru kami. Orang Islam mengatakan, kamu mengatakan baru dalam kitab saya sudah diceritakan 1500 tahun yang lalu. Allah. Orangnya pun masih Islam. Itu masih banyak itu semacam seperti itu banyak sekali kalau kita meneliti seperti diceritakan oleh Zakir Naik dan teman-temannya itu. Keajaiban dari ilmu sains juga ada. Keajaiban dari ilmu agama juga ada. Kita lihat para ulama mengkaji tafsir, menulis kitab fikih, menulis kitab hadis yang mana semuanya itu ada tafsir dari Al-Quran. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan hadis adalah tafsir yang pertama bagi Al-Quran. Ditulis dari cuma 30 juz Al-Quran itu ditulis kitabnya nggak ada habisnya. Semua kitab agama yang ditulis mulai zaman Nabi sampai sekarang itu semua bagian dari tafsir Al-Quran. Coba mana ada kitab yang dikaji seperti itu tuh ada? Nggak ada. Inilah Al-Quran yang penuh dengan keajaiban. Maka siapa yang mau membacanya, menghafalkannya, mempraktekkannya, maka Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban pada hidupnya. Itulah para sahabat, itulah para wali-wali Allah, itulah orang-orang yang muqarrab kepada Allah. Karena mereka selalu berpegangan dengan Al-Quran yang ajaib ini, maka hidupnya diberi keajaiban macam-macam yang tidak masuk akal bagi orang yang tidak punya akal. Ada orang ini kan, ini kemarin Isra Mi'raj, ada orang yang bilang Isra Mi'raj ini nggak masuk akal. Iya, akalnya kecil ya nggak masuk. Allah menciptakan langit yang begitu luas, puasa, masa Allah menjalankan Nabi ke langit gak puasa? Ini kalau orang punya akal tuh gampang mikirnya, tapi kalau nggak punya akal nggak masuk semua nanti. Hidupnya penuh dengan keajaiban, rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana anak-anak yang menjadi yang soleh, bagaimana pertolongan Allah ketika musuh datang, bagaimana ditaklukkan untuk mereka kota-kota yang besar, bagaimana benda-benda pun berkhidmat kepada mereka. Bagaimana bisa menyeberang lautan tanpa kapal? Bagaimana mereka pun bisa berterbangan di angkasa tanpa pesawat pada zaman dulu begitu. Bukan hanya berterbangan, kadang-kadang jalan kaki satu langkah dari Damaskus sudah sampai Mekah. Satu langkah saja sampai. Lagi kita ini jalan kaki nggak nyampe kenapa ini? Ya, karena jalan kaki nggak menuju masjid Allah. Akhirnya ya begitu tadi itu. Makanya orang yang hidupnya membawa Al-Quran ini, hidupnya terus bukan hanya lafadznya yang dibaca, bukan hanya menghafalkan makna-maknanya, tapi mempraktekkan Al-Quran menjadi kehidupan dia, zahiran wa batinan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kana khuluquhul Quran, Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Maka akhirnya keajaiban itu datang pada hidupnya. Di dunia mereka dapat keajaiban. Di akhirat sempurna keajaiban itu diberikan kepada mereka. Semoga termasuk pada kita juga. Karena apa-apa yang Allah berikan kepada ahli Quran ketika di dunia ini gak sampai 1% daripada apa yang Allah siapkan untuk mereka di akhirat. Dunia ini jangankan untuk ahli Quran dikasih pahala untuk satu orang iman saja nggak cukup dunia ini. Dikatakan dalam satu hadis orang iman satu pahalanya 10 kali lipat dunia ini. Maka keajaiban yang ada ini 1% itu belum nyampe 0,1% itu. Makanya nanti kalau ahli Quran sudah masuk surga, ya disinilah tempat keajaiban semua terjadi. Makan habis makan, piringnya langsung bersih semua. Dagingnya dimakan langsung hidup lagi dan seterusnya. Nah itulah keajaiban. Kenapa? Ya karena mereka sudah mempraktekkan Al-Quran zahir dan batin. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Nah, kalau ngantuk ini praktek Quran apa enggak? Atau main HP sendiri? Masya Allah. HP ini kalau kita ikuti hadirin yang mulia nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Terus ada mau sholat
panggilan, mau ini ada panggilan, ya ada habisnya. Makanya kita tahan HP kita ini selama 1 jam 2 jam ini kita tahan, nggak lihat, nggak kalau hilang, nggak penting amat di dalamnya itu. Karena kita juga nggak terlalu penting, jangan sampai di dunia nggak penting, di akhirat nggak penting juga. Allah. Maka seorang ulama mengatakan, seringlah bercermin ketika di dunia ini. Kalau kamu merasa di cermin ini tampan dan cantik, maka jangan kotori ketampanan dan kecantikan dengan buruknya amalan. Tapi sebaliknya kalau di cermin gak jelek, jangan digabung. Sudah jelek digabung, tapi amalannya jelek. Maka para ulama tak menambah lagi, saya tambah. Kalau kita ini di dunia ini merasa hidupnya sudah enak, maka amal yang serius, biar enaknya ini kebawa ke akhirat. Jangan sampai di dunia sudah melarat, terus gak mau sholat. Waduh, ini sudah hasirat dunia wal akhirah. Celaka dunia, celaka akhirat. Nabi mengatakan, Inna asfal asqiya man ijtama alaihi faqrud dunya wa adabul akhirah. Orang yang paling celaka di antara orang yang paling celaka sudah di dunia melarat, di akhirat masuk neraka. Dan itu banyak hadirin yang mulai bisa kita lihat itu. Orang-orang kafir di Afrika, orang-orang kafir di Amerika yang melarat jadi gelandangan itu bentar lagi masuk neraka. Di dunia gelandangan, di akhirat jadi bahan bakar api neraka. Nah dari situ kita lihat, kalau hidup kita ini sudah enak, maka amal agama yang serius, biar nanti terus sampai ke akhirat. Kalau sudah nggak enak, nah amalnya yang serius juga, biar nggak enaknya cuma di sini aja. Karena di antara ahli surga yang masuk surga Allah disebutkan dalam hadis, sifatnya mereka yamutu ahaduhum wa hajatuhum fi sadri la yastati'u lahu qada'an. Mereka mati sedangkan keperluan mereka masih tersimpan di dada, nggak sempet. Pengen ini nggak punya duit, pengen itu nggak punya duit, tapi amalnya bagus, akhirnya masuk surga duluan melebihi yang lain. Ada juga yang pengen ini nggak dapat, pengen itu nggak dapat, terus nggak ngapa-ngapain. Nah itu juga sudah hancur dunia akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah syukuran. Tasyakkur khatam Al-Quran ini harus kita syukuri dengan sebenarnya. Alhamdulillah. Kita berharap dari keluarga kita ada yang jadi hafid Al-Quran. Ya kalaupun satu keluarga ini amalnya jelek semua, satu hafid Al-Quran ini bisa menyelamatkan. Karena satu orang yang hafid Al-Quran bisa menyelamatkan 10 orang dari ahli keluarganya. Kulluhum qad istawjabu an-nar, yang sudah wajib masuk neraka saking jeleknya amalannya. Maka kalau ada keluarga kok gak ada hafid Qurannya sama sekali, ini betul-betul keluarga yang sudah yakin selamat di akhirat tanpa ada jaminan. Gak ada yang menjamin, yakin sendiri gitu aja. Masya Allah. Maka kalaupun gak bapaknya, anaknya, kalaupun gak anaknya, ya istrinya, kalaupun gak istrinya, mertuanya, pokoknya di keluarga ini harus ada yang hafid Quran. Insyaallah ya. Insyaallah. Apalagi kalau semua hafid Quran, Masya Allah, itu berarti keluarganya bisa saling gandengan untuk mengangkat derajat teman-temannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, memberikan keistimewaan sebagai ahli Al-Quran ini bukan hanya kepada yang hafid saja. Pokoknya orang itu mau baca Quran itu pun bagian dari ahli Al-Quran. Tapi ahli Al-Quran yang lebih bawah itu. Ahli Quran juga yang nomor sekian. Tapi bagian dari Al-Quran, bagian dari hamba yang dipilih oleh Allah. Thumma awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi yang diberi Quran itu semua umat Muhammad yang mau baca Quran bagian dari ahli Al-Quran. Semoga masuk kita. Amin. Ahli Quran pun tidak orangnya baik semua. Allah sudah jelaskan itu. Ada ahli Quran yang menggolimi diri sendiri, ahli Quran yang malesan, ada ahli Quran yang sedengan, ya kadang baik, kadang buruk. Ada ahli Quran yang terus dalam kebaikan. Tapi semuanya nama ahli Quran tidak dilepas
dilepas oleh Allah dari mereka. Nama gelar bahwa mereka orang pilihan tidak dilepas oleh Allah dari mereka. Al-Quran bukan hanya diberikan kepada yang hafid saja, bukan hanya diberikan kepada orang yang faham saja, nggak faham pun tetap dapat manfaat. Ini saking sayangnya Allah ini. Kalau urusan dunia kita nggak paham nggak dapat manfaat, tapi kalau urusan agama nggak paham asal mau amal tetap dapat manfaat. Seperti kita ini mamanya dikasih peti yang terkunci rapat, nggak dikasih tahu isinya apa. Nggak bawa pulang, kita tak aja dah, kita bawa. Ternyata di rumah isinya intan, berlian, mutiara. Tetap berhubung walaupun asli nggak tahu isinya apa. Nah, Quran itu begitu juga isinya. Oh, pahala-pahala, derajat-derajat yang tidak terhingga. Walaupun kita nggak paham, asal baca terus pasti akan dapat kemuliaan-kemuliaan yang tidak pernah kira-kira. Insyaallah semuanya hadirin. Apalagi ini sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang paling pas untuk kita ini usaha untuk menjadi ahli Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka bulan Ramadan waktunya banyak-banyak membaca Al-Quran. Insyaallah semuanya. Para ulama dulu kalau sudah Ramadan lomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia kalau sudah bulan Ramadan setiap hari khatam 2 kali. Nah, kalau hari biasa, nah, beliau setiap hari khatam 1 kali. Kalau hari Ramadan, bulan Ramadan dia khatam 2 kali. Kita ini ngakunya madzhab Syafi'i tapi khatam Quran kadang-kadang belum pernah. Masya Allah, imam kita, ya, panutan kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, beliau ini sangat sibuk sekali, bukan pengangguran. Kalau beliau ngajar itu pagi ngajar, selesai sholat subuh, selesainya azan zuhur baru selesai dengan berbagai mata pelajaran. Fikih, nahwu, apa, semua diajar semua satu orang. Nanti habis zuhur lagi, malam lagi, itu pun setiap hari khatam 1 kali. Nah kita ini scroll terus, khatam scroll ya, khatam scrollan, masya Allah, la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ini belum bulan Ramadan, kita bagus sekali untuk persiapan Ramadan dengan amalan-amalan sehingga sesuai dengan hadis orang iman belum masuk Ramadan sudah dapat pahala bulan Ramadan. Tapi orang-orang munafik belum Ramadan sudah dapat dosa Ramadan karena sudah dilihat nih kira-kira warung yang buka, kedai mana yang buka siang hari yang nggak kena razia ini. Ini kira-kira keran mana yang nggak kelihatan kalau minum. Kumur 3 kali keluar cuma 2 kali. Nah, ini belum Ramadan sudah dapat dosa Ramadan. Tapi kalau orang iman belum Ramadan sudah siapkan musafnya, sudah disiapkan tasbihnya, sudah disiapkan sajadahnya, sudah disiapkan parfumnya untuk tarawih sudah disiapkan. Akhirnya belum Ramadan sudah dapat pahala Ramadan. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ahli Quran yang sempurna, bukan ahli Quran yang hanya membaca lafadznya, tetapi ahli Quran yang sempurna adalah ahli Quran yang mempelajari Al-Quran itu sendiri. Karena orang-orang hanya paham lafadznya, hanya membaca lafadznya, tidak memahami maknanya, khawatir terkena hadis rubba qari'in Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang itu yang membaca Quran tapi Quran melaknatnya karena dia tidak paham isinya. Kama salil himar yahmilu asfara, seperti keledai-keledai yang membawa tulisan tidak mendapat manfaat sama sekali. Maka di sini kita bukan hanya belajar Al-Quran, bukan hanya belajar lafadznya, menghafalkannya, tapi juga mempelajari maknanya, belajar fikih, hadis, nahwu, sharaf, itu semua bagian dari belajar Al-Quran. Jadi kadang-kadang disempitkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kajian Quran itu khusus
belajar tafsir saja. Akhirnya bikin tafsir asal-asalan, majelis tafsir asal-asalan. Pokoknya isinya ngawur saja. Semua halal, cicak halal, kodok halal, anjing halal. Kenapa? Wa yaqulla ajidu bima uhiya ilayya muharraman. Di Quran yang haram cuma babi saja, selainnya halal semua. Nah ini namanya belajar Al-Quran tapi tidak mempelajari Al-Quran hakikatnya. Akhirnya tambah belajar Al-Quran, tambah jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab. Quran Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Quran itu bagi orang yang paham. Kalau nggak paham ya repot jadinya. Masya Allah, akhirnya terjadi pemahaman yang aneh-aneh. Ditanya ini, ustadznya yang paling ahli ini ditanya. Ini yang benar nih, Muhammadur Rasulullah apa Muhammadur Rasulullah apa pas sholat? Muhammadur Rasulullah. Kalau Muhammadur gimana? Salah cetak kan? Padahal perbedaannya ada macam-macam dalam bahasa Arab. Kok salah cetak? Dan begini kok bisa ngajar Al-Quran bagaimana? Masya Allah, la ilaha illallah. Jadi ini kerja Al-Quran itu perlu banyak sekali tahap-tahapan. 10 tahun itu baru tahapan yang pertama untuk belajar Al-Quran sebenarnya. Apalagi kalau modal terjemahan atau googling di YouTube, masuk. Inilah susahnya umat zaman sekarang ini. Ya, dengan adanya Mbah Google dan Mbah YouTube ini, semuanya merasa jadi alim, padahal nggak tahu apa-apa. Maka di pesantren ini kita pengen santri-santri ini menjadi pelajar-pelajar yang serius, yang paham Al-Quran dengan sebenarnya, mengamalkannya, mengajarkannya, memperjuangkannya sampai mati husnul khatimah dengannya. Amin Allahumma amin. Ini kurikulum 10 tahun ini memang sudah kurikulum paling pendek ini Pak. Pondok-pondok yang sudah lebih lama itu 12 tahun, 14 tahun. Jadi Al-Fatihah diskon lah. Karena umat zaman sekarang ini pada malas 10 tahun saja. Dan kita lihat ini sekolah saja 12 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 16, 12 tahun. Untuk dunia 12 tahun. Masa untuk agama 10 tahun minta diskon lagi. Dan ahbab ini 3 hari itu didaftari. Masya Allah, la ilaha illallah. Enggak hadir ini 10 tahun ini sudah nggak bisa dipotong ini, sudah nggak bisa didiskon lagi. Karena Nabi Musa, seorang yang calon jadi nabi, berguru dengan seorang nabi, seorang rasul, Nabi Syuaib, itu pun belajarnya 10 tahun. Calon nabi 10 tahun, ini nggak tahu calon apa, masa mau 10 bulan. Karena 10 hari pun udah cari pulang lagi orang tua. Nah, kelamaan kamu nunggu orang tua di rumah saja. La ilaha illallah. Gak apa-apa berpisah dengan anaknya 10 tahun, asal bisa kumpul bersama di surga. Jangan nanti kalau saya bisa dengan anak bagaimana? Kalau nanti gak amal agama, akhirnya terpisah di akhirat. Kematian bukanlah yang memisahkan, terpisah adalah kalau satu di surga, satu di neraka, itulah terpisah sebenarnya. Nah, kalau orang itu mengamalkan agama yang baik, maka Allah jamin para malaikat mendoakan mereka, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Para malaikat mendoakan mereka biar masuk surga bersama-sama. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Orang yang sabar dalam mencari ridha Allah, maka dibalas oleh Allah masuk surga bersama keluarganya. Semoga termasuk keluarga kita semua. Amin. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf, kita doa sama-sama semoga majlis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah kami semua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang sekali maupun yang berulang kali. Kami tahu itu dosa maupun kami tidak tahu itu dosa. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah teman-teman seperjuangan kami. Ya Allah, ampunilah ahli keluarga kami. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah.
Ya Allah ampunkan umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah tolonglah umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah jagalah umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah berilah hidayah kepada umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah jagalah umat Islam di seluruh alam ya Allah. Sayangilah umat Islam di seluruh alam ya Allah. Tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, selesaikanlah masalah-masalah kami, tunaikanlah hajat-hajat kami, mudahkanlah urusan-urusan kami, bayarlah hutang-hutang kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, yang zahir maupun yang batin, penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Ya Allah cukupilah kami dari musuh-musuh kami, musuh dari dalam maupun musuh dari luar, musuh yang tampak maupun musuh yang tidak tampak, musuh berupa diri sendiri maupun dari setan, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan murni anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah angkatlah derajat kami, tutupilah aib-aib kami, jangan Kau permalukan kami ya Allah di dunia maupun di akhirat, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan murni anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah berikanlah kepada kami semua iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang baik, keturunan-keturunan yang saleh, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang banyak, yang segera, yang barakah, teman-teman yang menuntun kami ya Allah menuju ridha-Mu ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah barakalah pesantren kami ini ya Allah, barakalah santri-santrinya, wali santrinya, ustaz-ustaznya, semua yang berkontribusi dengan kebaikan dalamnya. Ya Allah barakalah pesantren ini ya Allah, kembangkanlah ya Allah, kuatkanlah ya Allah, satukanlah ya Allah, tingkatkanlah ya Allah, berkahilah ya Allah, semoga Kau berkahi pesantren-pesantren guru-guru kami, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan murni anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah pilihlah kami semua untuk menjadi ahli-ahli Al-Quran, pilihlah keluarga kami, pilihlah anak cucu kami, pilihlah pasangan-pasangan kami, pilihlah teman-teman seperjuangan kami untuk menjadi ahli Al-Quran ya Allah. Ya Allah pilihlah kami semua, sayangilah kami semua, lindungilah kami semua, tolonglah kami semua, jagalah kami semua, ridhoilah kami semua, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Allah hidupkanlah kami dalam iman dan Islam, matikanlah kami dalam iman dan Islam, matikanlah kami dalam ridha-Mu, matikanlah kami semua dalam ridha-Mu ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah berkahnya hafidz Al-Quran, berkahnya para hafidz Al-Quran, berkahnya ahli Al-Quran, berkahnya Nabi yang diturunkan Al-Quran kepada beliau, berkahnya Al-Quran itu sendiri ya Allah. Kabulkan semua doa-doa kami dari ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami dari ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana Maulana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.